Firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 19 Oktober 2023, kitab 1 Samuel 8 ayat 9 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dimuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang baik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Ya, jadi transisi dari hakim-hakim ke raja-raja. Nah, jadi dalam perikop ini bagaimana orang Israel yang sangat menginginkan seorang raja, yang artinya terjadi pergeseran kepemimpinan dari Tuhan kepada manusia, dari rohani kepada duniawi, ya. Dari rohani kepada duniawi, dan disampaikan di sini bagaimana kondisi ketika nanti dipimpin oleh raja, bahwa intinya akan ada kesusahan-kesusahan. Nah, seperti itu. Nah, tapi itulah bangsa Israel yang bangsa pilihan tadi sebetulnya sudah keluar dari panggilan itu, dan mereka tetap bertahan untuk dipimpin oleh manusia. Nah, dan inilah karakter yang boleh dibilang ya yang tidak beriman lagi sebetulnya, tidak beriman lagi. Jadi tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan tapi kepada manusia. Dan resikonya sudah disampaikan bahwa akan ada penderitaan. Nah, bagaimana dengan situasi saat ini? Nah, situasi dalam perjanjian dalam Alkitab selanjutnya dikatakan bahwa pejabat pemerintah itu juga menjadi wakil raja. Nah, seperti itu ya.
sehingga kita menjadi ya taat juga kepada raja, karena itu juga pilihan Tuhan dalam kitab-kitab selanjutnya. Nah, saat ini kita juga akan dihadapkan akan pemilihan pemimpin, baik pemimpin gereja, ya ketua diaken, maupun pejabat pemerintah. Ya, zaman republik ya presiden ya, kalau raja-raja ya raja. Nah, bagaimana sikap kita? Ya tentu kalau zaman hakim-hakim, ya, yang memimpin itu ya yang dipilih Tuhan hakim. Kalau zaman Samuel, ya Samuel itulah yang memimpin zaman itu. Ya, artinya bahwa ketika memungkinkan, ya pilihlah yang memang orang takut akan Tuhan. Ya, sebagaimana Samuel, Imam Eli, dan banyak hakim-hakim, zaman hakim-hakim seperti Deborah, nah seperti itu ya. Tentu yang taat, yang takut akan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan jika itu tidak ada gitu ya? Ya tentu alat ukurnya ya norma gitu ya, norma. Norma itu ya tentu yang peduli sesama, mau membantu orientasi kepada rakyat. Nah, seperti itu. Kalau konteksnya tentu gereja, ya tentu sebagaimana Alkitab menceritakan, pada zaman rasul-rasul juga sudah dilakukan pemilihan, ada 6 diaken yang dipilih oleh rasul-rasul, ya itulah yang pada zaman itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah yang dipilih. Jadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, termasuk si Filipus, dan itu yang diangkat menjadi pemimpin di gereja, ya, bukan orang yang berpendidikan gitu ya, bukan orang yang memiliki pengetahuan, punya jabatan, tapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, selain itu dalam perikop ini kita melihat kondisi dari bangsa Israel yang memang kelihatan mulai meninggalkan Tuhan gitu ya, dan kemudian seterusnya terjadi perubahan-perubahan baik dalam kepemimpinan yang saat ini adalah yang akan dipilih si Saul. Ya, si Saul, yang kemudian Raja Daud dan Salomo dan seterusnya. Dan itu juga yang kemudian akan memecah orang Israel ini menjadi 2 kerajaan. Dan kemudian akan dibuang, nah seperti itu ya, dibuang ke pembuangan dan kemudian berhenti. Setelah kembali dari pembuangan, tidak ada lagi pemberitaan, tidak ada lagi nabi, yang kemudian muncul masuk kepada perjanjian baru. Nah, itu yang akan kita telusuri di kemudian. Ketuhan kalau sebutkan kata di bata dengan semakai kencai bagi lunak untuk hari. Haleluya. Amin.